Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita bisa merasakan kasih dan anugerah Allah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Dan hari ini mari bersama-sama kita merenungkan firman-Nya yang terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Yang mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan orang buta di Betsaida. Biasanya mukjizat penyembuhan dilakukan di depan orang banyak. Namun berbeda dengan peristiwa penyembuhan dalam nas hari ini, penyembuhan itu dilakukan dengan cara yang berbeda dan unik. Diceritakan ada seorang buta yang dibawa oleh teman-temannya kepada Yesus. Teman-temannya yakin dengan iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang buta ini. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkannya. Yang pertama, Yesus memegang tangan orang buta itu dan menuntun untuk keluar dari tempat itu. Rupanya Yesus tidak ingin peristiwa penyembuhan ini disaksikan oleh orang banyak. Dan yang kedua, Yesus meludahi mata orang buta ini dan kemudian meletakkan tangannya di atasnya. Ia pun bertanya kepada orang buta itu, apakah orang buta itu sudah bisa melihat? Dan orang buta ini menjawab bahwa ia sudah melihat sesuatu seperti pohon-pohon. Rupanya orang buta ini melihat namun samar-samar. Dan Yesus pun kembali meletakkan tangannya dan kemudian kembali bertanya, apakah orang buta ini sudah bisa melihat? Orang buta ini pun akhirnya menjawab bahwa ia sudah melihat dengan jelas. Orang buta itu disembuhkan oleh Yesus. Cara Yesus menyembuhkan orang buta ini begitu menarik karena dua hal. Yang pertama, Yesus menyembuhkannya secara personal. Ini ingin menunjukkan sosok Yesus yang ingin dekat secara pribadi dengan umatnya. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan orang buta ini melalui tahap demi tahap. Ini juga ingin menggambarkan bagaimana penyataan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Proses demi proses, tahap demi tahap adalah cara Allah bekerja dan berkarya dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita orang-orang percaya di masa sekarang, menjadi buta bukanlah perkara fisik atau tidak bisa melihat apa-apa. Lebih dari itu, menjadi buta secara rohani adalah perkara yang besar bagi orang percaya. Buta secara rohani dapat membuat kita jauh dari Allah, membuat kita tidak ingin melakukan kehendak-Nya, dan juga membuat kita tidak beriman teguh dan kuat kepada Allah melalui Yesus Kristus. Di tengah cobaan, tantangan, godaan, dan kesenangan yang ditawarkan dunia yang membuat kita menjadi buta secara rohani, nas hari ini melalui cerita penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus menjadi pengingat dan penguat bagi kita bahwa Yesus ingin menjadi dekat secara pribadi, menjalin hubungan yang erat dengan orang-orang yang percaya kepadanya, di mana orang-orang yang percaya merasakan kasih Allah yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menuntun pada kebenaran. Dan tentunya proses untuk menjadikan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi erat dan harmonis ini tentunya tidak mudah dan juga tidak instan, memerlukan proses tahap demi tahap. Seperti ungkapan yang mengatakan, padi yang dipanen hari ini bukanlah padi yang ditanam kemarin sore. Memerlukan sebuah proses. Demikianlah hubungan kita dengan Allah
yang juga membutuhkan ketaatan, ketekunan dalam proses tahap demi tahap. Rajin untuk selalu beribadah secara pribadi dan di dalam persekutuan, gemar membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya, berdoa dengan tekun, menjadi berkat bagi sesama, dan berbuat berbagai hal yang baik yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Orang buta telah disembuhkan, dipulihkan oleh Allah, maka kita sebagai orang percaya juga akan ditolong, dipulihkan dan disembuhkan oleh Allah. Ketika kita mau dan memutuskan untuk berkomitmen, setia dan taat dalam setiap proses membangun hubungan yang erat dan harmonis dengan Allah, yakin dan percayalah bahwa kita akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus Kristus secara paripurna. Tuhan memberkati kita dan memberkati setiap proses dan perjuangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena melalui firman Tuhan hari ini, kami kembali diingatkan dan dikuatkan untuk terus mengusahakan dalam setiap proses tahap demi tahap untuk menjadikan hubungan yang erat dan harmonis kepada Allah. Penyembuhan yang Yesus lakukan kepada orang buta menjadikan kami lebih percaya dan terus mengandalkan bahwa Yesus akan selalu menyertai dan memberkati serta menolong kehidupan kami untuk memberikan kepulihan dan kesembuhan yang paripurna dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang tidak buta secara rohani, melainkan menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia. Ini kami Tuhan, ini kehidupan kami, ini permohonan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.